Assalamualaikum. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius part 2. Oke, kita lanjut. Nah, posisi titik 0,0 dan posisi awal, posisi tertentu A, B, kemarin kan kita udah bahas. Yang kemarin yang posisi 0,0 itu yang seperti yang jarak rumah Ajeng dengan rumah Denny. Nah, itu. Dan untuk lebih paham, kita bahas lebih lanjut yuk. Oke, contoh, perhatikan gambar. Kita tampilin dulu gambarnya. Nah, ini dia gambarnya. Pertanyaannya, setelah memperhatikan gambar, berapa satuankah titik A ke C? Yang kedua, berapa satuan dari D ke A? Yang ketiga, manakah titik yang berada di kuadran 2? Oke, kita bahas dari soal yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah soal berapa satuan dari titik A ke titik C. Nah, A kan di sini, C di sini. Kita hitung A ada berapa satuan kah? Kita hitung dari A 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan udah sejajar. Jadi 5 satuan ke bawah, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke kiri. Jadi tadi 5 satuan ke bawah, 5 satuan ke kiri. Kita cek jawabannya. 5 satuan ke bawah, 7 satuan ke kiri. Betul. Lanjut. Yang nomor 2, berapa satuan dari D ke A? Oke, kita ganti warna biar bisa bedainnya. Sekarang coba warna kuning. Dari D ke A. D di sini, A juga di sini. Jadi D 1, 2. Udah gak mau ganti warna. 1 ke mana dulu? Ke kanan, lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke atas. 1 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas. Jawabannya oke, betul. Lanjut nomor 3. Titik manakah yang berada di kuadran 2? Nah, siapa ingat di sini adalah kuadran berapa? Di sini kuadran 1. Di sini kuadran 2. Dan di sini 3, di sini 4. Jadi yang berada di titik di kuadran 2 adalah yang titik B. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya kuadran 4 ada yang di mana? Yaitu yang titik D. Oke, kita lanjut. Soal yang ini. Kita perbesar aja. Kita perbesar. Ini tadi udah kita jawab. Nah, dari gambar KLMN berapa titik A dan C? Nah, kan tanyanya A dan C di sini. Di sini diketahui titik D 0,5, titik B min 3,0. B kenapa yang depan min 3, yang belakang 0? Karena yang depan itu adalah sumbu X. Sumbu X itu yang ke samping. Yang ke samping ini kan ada angkanya. Ini min 1, min 2, min 3. Nah, titiknya berada di min 3. Dan kenapa yang Y atau yang belakang 0? Karena dia nggak ada naik atau nggak ada turun. Dia berada pas di garis. Jadi dia Y-nya bernilai 0. Paham? Lanjut. Yang D kita pahami. Yang depan 0, yang belakang 5. X0, Y5. Kenapa X-nya 0? Karena ini kan pas di garis yang naik, yang horizontal itu kan bernilai 0. Kalau nggak ada pas di garisnya ini bernilai 0. Nah, ke atasnya sini ini bernilai 5. Jadi 0,5 karena pas di garis. Nah, pertanyaannya, berapa titik A dan C? A kan di sini. Berarti dia ke sampingnya berapa? Kita lihat di bawahnya sini. Min 3 ke sampingnya. Jadi min 3, ke atasnya ini di sini kita lihat 5. Jadi di sini harusnya min 3,5. Oke. Dan
titik A dan C. A udah ketemu, titik C di sini. Titik C di sini nggak ada naik, nggak ada turun, nggak ada ke kiri, nggak ada ke kanan. Stop di titik tengah, di titik sumbu. Berarti dia berapa? Di sini kan udah diketahui. Di sini nilainya 0. Jadi nggak ada ke samping, nggak ada nilai X, nggak ada nilai Y. Jadi 0,0. Selanjutnya pertanyaan ketiga, perhatikan gambar lagi. Oke, kita perhatikan gambar. Salah. Perhatikan gambar. Nah, dari gambar ini, pertanyaan pertama, manakah garis yang sejajar dengan sumbu X? Yang kedua, kedudukan garis H dan J. Yang ketiga, jarak garis F dengan sumbu Y ada berapa satuan? Oke, yang pertama, manakah garis yang sejajar dengan sumbu X? Sumbu X kan yang ke samping yang sini, yang ada angkanya ya. Nah, yang X ini itu yang sejajar yang mana? Berarti yang sama ke samping juga yang mana? Yang B, garis B dan garis D. Jadi jawabannya garis B dan D. Kita cek. Ya. Oh, jawaban kedua udah keluar, sejajar. Apakah betul? Nah, kedudukan garis H dan J. H dan J, ya ini kan kayak rel kereta, kayak yang pelajarin kita kemarin kelas 1. Kalau yang sejajar kayak gini, yang kayak rel kereta kayak ini, artinya dia sejajar. Berarti kalau yang B sama D, dia sejajar juga atau enggak? Ya, sejajar. F dengan H, dia sejajar enggak? Sejajar juga. Pokoknya yang seperti rel kereta, yaitu adalah sejajar. Pertanyaan ketiga, jarak garis F dengan sumbu Y, jarak garis ya. Kalau jaraknya berarti kita ambil misalnya kan ini garisnya di sini, F di sini, berarti kita hitung 1, 2. Jadi ada 2 satuan. Oke. Terima kasih atas pertemuannya. Kalau ada yang nggak dipahami, tanyakan di kolom diskusi ya. Dadah. Assalamualaikum.